Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga derby antara Atletico versus Real Madrid. Ujian pertama Xabi Alonso datang di La Liga ketika harus bertemu tim asuhan Diego Simeone. Di derby Madrileno, Atletico berhasil mengalahkan dengan skor telak 5-2. Julian Alvarez jadi pahlawan dengan 2 golnya lewat penalti yang kini tidak terjadi drama double touch. Satu lagi lewat tendangan bebas yang ia eksekusi dengan sangat smooth. Real Madrid sempat melawan, bahkan sempat unggul 1-2 saat Arda Güler mencetak gol. Namun keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan dan Xabi Alonso harus pulang dengan tangan hampa, menyisakan banyak PR yang membuat timnya bobol 5 gol. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Diego Simeone memang sudah cukup lama meninggalkan formasi 3 back-nya dan kembali menggunakan 4-4-2 dengan Julian Alvarez serta Alexander Sørloth di depan. Di tengah ada Koke serta Barrios yang di atas kertas diapit Simeone serta Nico Gonzalez. Sementara Real Madrid di atas kertas turun dengan formasi 4-2-3-1 yang bisa berubah jadi banyak shape. Tchouaméni dan Valverde starter sebagai gelandang. Bellingham juga turun menggantikan Mastantuono. Lini depan masih dihuni Mbappe serta Vinicius di sisi kiri. Pertandingan ini cukup menarik dari segi perubahan formasi. Kita harus berangkat dari prinsip yang sama dulu bahwa formasi di atas kertas akan sangat berbeda dengan di lapangan. Atleti yang turun dengan 4-4-2 akan bertahap mengubah formasi yang berbeda. Untuk lepas dari high press, di belakang mereka lebih mempertahankan bentuk 4-4-2 dengan 4 back dan 2 gelandang. Kemudian secara bertahap, fullback kiri naik untuk membentuk 3-2-5. Di sini juga terlihat build up secara direct lebih dipilih anak asuh Diego Simeone. Kali ini membentuk 2-3-5 saat mencoba mengurung Real Madrid. Atleti bisa dibilang tidak harus menyerang dengan shape tertentu karena game plan-nya bermain direct, jadi lebih berbasis momen. Di sini Longley langsung kirim bola ke depan dari belakang, memanfaatkan tingginya garis pertahanan Madrid. Sørloth sudah berhadapan-hadapan dengan kiper, namun masih bisa dihentikan Militao. Tuan rumah juga mengincar situasi transisi di mana serangan direct akan segera dilancarkan begitu ada peluang. Di laga ini, Atletico Madrid nampak sangat detail dan memanfaatkan set piece atau bola mati. Ini yang membuat anak asuh Simeone mampu unggul cepat. Di gol pertama juga berawal dari set piece yang dimainkan dulu dengan umpan pendek, lalu bola diagonal dikirim ke sayap. Bola diteruskan ke tengah namun berhasil dihalau. Giuliano Simeone yang mendapat bola muntah mengirim cross akurat ke tengah, di mana bek Madrid terlalu statis dalam menghalaunya. Lenormand pun mampu menanduk dan membuka keunggulan Atleti 1-0. Jika Atleti lebih berbasis momentum, Real Madrid cukup posisional. Mereka akan start dengan 4 back di belakang untuk membuat press Atleti merenggang. 4-2-2 digunakan saat goal kick. Kali ini ada rotasi dengan Bellingham yang drop mendekat Tchouaméni. Progresi lebih sering dilakukan lewat sayap karena padatnya area tengah. Pada area yang lebih tinggi, Real Madrid harus berhadapan dengan shape bertahan Atleti yang mengubah shape 4-4-2-nya menjadi 5-3-2 dengan Giuliano Simeone yang drop atau turun ke belakang. Taktik bertahan ini untuk menutup pemain sayap Madrid. Memang, Xabi Alonso menggunakan kelebaran maksimal dengan mengisi pemain di masing-masing sayap. Carvajal diplot lebih naik, sementara Carreras di kiri menjadi center back di belakang. Sayap kiri diisi Vinicius, terlihat shape 3-2-5.
Mbappe mencoba untuk stretch atau merenggangkan dengan lari ke belakang lini, dan rotasi lebih banyak dilakukan oleh 3 pemain tengah depan, Güler, Mbappe, serta Bellingham. Rotasi ini digunakan untuk mengurai pertahanan Atleti. Di sini Tchouaméni serta Valverde drop ke backline, lalu Güler ke sayap. Carvajal inverted ke tengah. Dari area sayap yang lebih terbuka ini, kemampuan playmaking Güler bisa dioptimalkan. Taktik ini juga yang jadi awal gol pertama El Real. Militao membawa bola ke depan, diikuti Tchouaméni, Mbappe, serta Güler yang menang jumlah, membentuk 5 pemain di sayap. Mbappe yang drop menarik kawalan Longley keluar, dan Güler juga cukup leluasa di area sayap. Ruang terbuka tadi dimanfaatkan kedua pemain ini untuk lakukan kombinasi, dan dengan bobot yang pas, terobosan mampu diteruskan Mbappe untuk dikonversi jadi gol penyama kedudukan 1-1. Meski cukup jarang mendapatkan momen serangan balik, namun Madrid kali ini diuntungkan kesalahan yang dilakukan Lenormand dalam mengalau bola. Situasi ini yang diubah jadi serangan cepat melalui Vini di sisi kiri dan berhasil menarik 2 pemain untuk mencegahnya. Aksinya ini membuat pertahanan Atleti bertahan terlalu dalam sehingga Güler dari lini kedua mampu menerima cutback dengan cukup bebas. Tidak ia sia-siakan, tembakannya masuk. 1-2, Real Madrid unggul. Bisa dibilang, dua aspek yaitu target man dan set piece adalah aspek yang tidak dimiliki Real Madrid namun dimanfaatkan betul oleh Atleti. Pada babak kedua, tim tamu hanya mencatatkan 3 tembakan yang nilai XG-nya cuma 0,13, sangat kecil. Ketika Mbappe melebar untuk lakukan overload di sayap, terlihat tidak ada pemain yang berada di posisi nomor 9 atau tengah. Mustahil juga ia mengandalkan individu. Untuk bisa menang dengan skor telak, tentu Simeone tidak hanya mengandalkan pertahanan yang kokoh saja. Serangan directnya diakomodasi kecepatan Julian Alvarez untuk mengekspos ruang terbuka saat transisi. Sorloth yang merupakan target man juga melengkapinya. Ia memang figur yang tepat untuk dijadikan target man karena serangan berbasis momen di sini terlihat hanya ada dia, namun tetap lakukan early cross. Dari build up di belakang pun, Atleti cenderung mengalirkan bola lebih cepat ke depan. Kali ini memanfaatkan Barrios yang melebar dan mampu melewati Carreras. Kembali Sorloth dijadikan target namun sundulannya ditepis Courtois. Ia baru bisa menjebol gawang kiper asal Belgia tersebut di menit injury time. Terlihat Madrid sebetulnya dalam kondisi shape yang siap dalam bertahan, yaitu 4 back. Atleti juga sudah siap dengan 3 penyerang. Early cross kembali diluncurkan yang kali ini jatuh tepat di kepala Sorloth dan berhasil ia tanduk ke gawang. 2-2. Set piece juga yang mengantarkan Atleti memperoleh penalti. Sepak pojok Julian Alvarez berhasil dihalau, namun bola muntah yang kembali datang kepadanya mampu ia cross. Güler mencoba menghalau namun kakinya berduel dengan kepala Nico Gonzalez. Alvarez yang mengeksekusi penalti mampu mengkonversi dengan sempurna. Kemampuan duel bola udara Sorloth digunakan dengan optimal dan menghasilkan peluang dari serangan direct seperti ini. Namun menurut ruang taktik, finishingnya pada laga ini masih perlu dipertajam. Lewat serangan ini tadi juga mengantarkan pada pelanggaran setelah Alvarez yang menerima bola muntah dijatuhkan beberapa meter dari kotak penalti. Alvarez sendiri yang mengeksekusi dan berhasil menaklukkan Courtois, gol keempat yang bersarang di gawangnya. Pergantian-pergantian yang dilakukan Xabi Alonso tidak mampu mengubah jalannya pertandingan. Mereka memang menguasai possession namun tumpul. Puncaknya Griezmann yang baru masuk ikut berpesta setelah ia mampu memanfaatkan assist yang berawal kesalahan umpan Valverde. Lari diagonalnya memecah kawalan bek Madrid dan sontekan datarnya tidak mampu dibendung Courtois. Kekalahan memalukan ini menjadi cambuk bagi Xabi Alonso bahwa timnya belum matang betul.
Pergantian starter maupun pemain di laga ini juga tidak berjalan. Menghadapi tim yang alot dalam bertahan, Real Madrid masih belum meyakinkan dan Diego Simeone menghukum dengan sangat sadis, 5-2.